Bayi-bayi yang diperjualbelikan. Pengungkapan sindikat perdagang bayi lintas provinsi dan negara oleh Polda Jawa Barat menambah panjang daftar praktek jual beli manusia dengan cara yang makin sistematis dan terselubung. 6 bayi diselamatkan dari transaksi gelap, tetapi sekitar 20 bayi diduga terlanjur dijual sejak 2023. Sebanyak 15 bayi dijual ke Singapura dan telah menjadi warga negara setempat. Dalam kasus kali ini jaringan melibatkan lebih dari 13 orang dengan peran terorganisasi, mulai dari pencari ibu hamil di media sosial, pembujuk, penampung bayi, pemalsu dokumen, hingga pengatur pengiriman. Ada dugaan keterlibatan tenaga medis dan pegawai dinas pencatatan sipil. Modus seperti ini bukan hal baru. Laporan investigasi Kompas sebelumnya membongkar praktik serupa yang berlangsung dalam kedok yayasan sosial. Pola-pola perdagangan bayi terindikasi semakin berani dan terang-terangan memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan situasi sosial ekonomi sebagian kelompok rentan. Fakta bahwa bayi bisa dipesan sejak dalam kandungan menunjukkan betapa parah komodifikasi terhadap kehidupan manusia sejak dini. Sejumlah ibu disasar karena kemiskinan atau tekanan sosial. Mereka dibujuk agar menyerahkan anaknya demi janji biaya persalinan atau masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi tanpa perlindungan, pilihan itu nyaris tak terhindarkan. Negara perlu menanggapi masalah ini lebih dari sekedar penindakan hukum. Penangkapan pelaku memang penting, tetapi akar persoalan harus dijawab. Lemahnya sistem pengawasan terhadap adopsi anak, longgarnya regulasi lembaga sosial, dan keterbatasan dukungan bagi ibu atau orang tua rentan adalah pintu masuk kejahatan seperti ini. Adopsi harus ditempatkan sebagai jalan penyelamatan terbaik bagi anak, bukan menjadi celah bisnis gelap. Reformasi sistem adopsi mendesak dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, transparansi, dan pengawasan ketat. Aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan lembaga perlindungan anak bertanggung jawab membangun mekanisme pencegahan yang kuat dan menyeluruh. Masyarakat perlu terus diedukasi mengenai jalur adopsi yang sah dan etis. Pemanfaatan media sosial oleh para pelaku memperlihatkan bahwa ruang digital rentan disusupi praktek ilegal. Oleh karena itu, pengawasan platform digital dan penegakan hukum berbasis siber perlu makin ditingkatkan. Tak kalah penting, kerjasama internasional diperkuat untuk menindak pihak-pihak di luar negeri yang terlibat dalam rantai jual beli bayi dari Indonesia. Jika tidak segera dihadapi secara tegas dan lintas sektor, praktik ini akan terus terjadi dan bahkan semakin terorganisasi. Bayi bukan komoditas. Mereka berhak lahir, tumbuh, dan hidup dalam perlindungan sepenuhnya dari negara. Ketika bayi bisa dijual bak barang, itu bukan hanya kejahatan, melainkan pertanda serius bahwa sistem perlindungan kita terhadap manusia, khususnya bayi dan anak-anak, telah gagal. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di harian Kompas 18 Juli 2025. Ada foto berita di halaman muka ini terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah negeri 2 Mino Martani, Kecamatan Galik, Sleman, Ngaklik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya menerima 2 murid saja, saudara. Di Kabupaten Sleman, sebanyak 62 sekolah kekurangan murid baru dengan jumlah pendaftar kurang dari 10 orang di setiap sekolah. Kita lihat lagi di sebelah kanan, ada judul besar yang diangkat harian Kompas, antrean pencari kerja cermin kelesuan. Antrean ribuan pencari kerja di sejumlah daerah jadi gambaran krisis ketenaga-kerjaan di tanah air. Lapangan kerja kian terbatas, sementara tekanan ekonomi dan gelombang PHK terus berlanjut. Ini juga dilengkapi dengan infografik terkait dengan ledakan gelombang pencari kerja di tahun 2025. Ada sejumlah momen akhir dari tanggal bulan April begitu ya sampai bulan Juli, ada sekitar 5 momentum ini terjadinya ada lonjakan pencarian kerja. Kita bergeser lagi ke tengah, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert punya waktu 2,5 bulan, racik strategi jinakan Saudi Irak.
Hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia menempatkan Indonesia di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format kualifikasi yang menggunakan sistem tuan rumah terpusat menyebabkan laga kontra Arab Saudi dan Irak akan terasa layaknya final kembar bagi Indonesia. Laga putaran keempat ini akan berlangsung pada 18 hingga 14 Oktober. Arab Saudi jadi lawan pertama tim Merah Putih pada 8 Oktober. Irak lawan berikutnya di 11 Oktober. Setelah istirahat 6 hari, Arab Saudi akan melawan Irak pada 14 Oktober. Semua laga digelar di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah. Kita bergeser ke bagian bawah lagi, saudara, ini terkait dengan informasi ekonomi, terkait dengan BRICS begitu ya. Hambatan dagang ke BRICS bertumpuk. Ambisi Indonesia membuka pusat pasar ke negara-negara anggota BRICS terkendala tumpukan hambatan. Kesepakatan dengan Amerika Serikat jadi salah satu tantangan penghapusan hambatan tersebut. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit di hari ini atau mengakses di kompas.id. Saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di wilayah Tebet, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Anissa. Selamat pagi Brigadir Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Glenis dan juga selamat pagi saudara. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tebet Raya, Sarjo, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa tepat di belakang saya. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dikarenakan sudah memasuki jam aktivitas masyarakat dan juga aktivitas jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri pada pagi hari ini saudara dari arah Tebet yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Pancoran, Cawang, Semanggi terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi menjelang trafik saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dari arah sebaliknya pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas terpantau juga dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Serta khususnya untuk kendaraan roda 2, kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Manggarai yang akan mengarah ke Pancoran ataupun Cawang juga pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Pancoran pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai dan lancar. Dan juga kami informasikan pemirsa mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya untuk kendaraan roda 2, kami himbau untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga pemirsa dan masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli akan melaksanakan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dalam operasi patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran yang pertama berkendara melawan arus, kedua melebihi batas kecepatan, ketiga tidak menggunakan helm berstandar SNI, keempat menggunakan handphone saat berkendara, kelima mengemudi di bawah umur, keenam berbonceng lebih dari satu orang, dan yang terakhir mengemudi dalam pengaruh alkohol. Dan juga kami himbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek, memastikan kelengkapan surat-surat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan fisik Anda dalam keadaan yang prima. Dan untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali ke Glenis di Studio Kompas TV. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah merek beras diduga oplosan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan masih ditemukan beredar di toko retail modern. Selengkapnya hadir usai jeda.